Baik, untuk pertemuan kedua ini terkait dengan analisis kebutuhan sistem. Definisinya adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan oleh pengguna dari sistem yang dikembangkan. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah identifikasi stakeholder, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga menentukan tujuan dan batasan, yang keempat adalah memberikan deskripsi terkait dengan fitur dan fungsi yang diperlukan, dan terakhir adalah membuat sebuah dokumentasi. Nah, berikut ini akan saya berikan sebuah contoh terkait dengan analisis kebutuhan sistem dari sistem informasi pendaftaran pasien. Hal yang pertama adalah kita mengidentifikasikan stakeholder. Di sini ada 5 stakeholdernya. Yang pertama pasien, kemudian petugas pendaftaran, petugas medis, bagian keuangan, dan terakhir manajemen rumah sakit. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masing-masing kebutuhan dari stakeholder. Yang pertama itu pasien. Pasien itu membutuhkan proses pendaftaran yang mudah dan cepat. Kemudian juga membutuhkan jadwal kunjungan, informasi terkait jadwal kunjungan, dan waktu tunggu yang minimal ya. Ini bisa diperoleh dengan pengaturan jadwal kunjungan yang diberikan oleh petugas pendaftaran. Selanjutnya untuk petugas pendaftaran itu membutuhkan sebuah proses yang cepat dalam mendaftar. Kemudian dia memerlukan akses data pasien. Selanjutnya juga bisa menghasilkan laporan. Nah, untuk yang ketiga ada petugas medis. Petugas medis itu membutuhkan data riwayat penyakit dari pasien, dan sistemnya juga harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan data pasien. Kemudian juga membutuhkan jadwal pemeriksaan atau jadwal shift. Untuk bagian keuangan, sistem itu kebutuhannya adalah membuat proses tagihan dan pembayaran. Juga sistem harus menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya juga harus terintegrasi dengan sistem akuntansi di rumah sakit. Yang kelima adalah kebutuhan dari manajemen rumah sakit. Kebutuhan manajemen itu terkait dengan pengumpulan data, kemudian pemantauan kinerja, dan laporan keseluruhan yang akan menggambarkan sebuah keadaan di mana sebuah kebijakan rumah sakit itu bisa diambil. Selanjutnya masing-masing stakeholder setelah kita mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, terkait dengan data pasien itu ada data nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor identitas, KTP ya, ini SIM, juga untuk identitas asuransi. Ada juga data penting lainnya adalah terkait dengan penyakit, alergi, riwayat operasi, dan pengobatan yang berjalan. Butuh data yang lain adalah tanggal kunjungan, kemudian nama dokter, jenis layanan yang dibutuhkan, dan yang terakhir tentu terkait dengan pembayaran, bagaimana metodenya, jumlah pembayarannya, dan status pembayarannya, apakah sudah lunas atau belum. Selanjutnya adalah tugas pendaftaran. Itu pendataannya itu termasuk memberikan jadwal, nomor antrian, jadwal praktek dokter, kesediaan ruang periksa, tarif, dan jenis layanan. Untuk petugas medis terkait dengan data, mereka akan memberikan hasil pemeriksaan,